Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Selamat datang kembali lagi di channel saya. Ini pembahasan pada pertemuan kelima ini tentang perencanaan proyek bagian 2. Sebenarnya pembahasan materi ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin. Ini di perencanaan proyek yang bagian kedua. Ini kita akan belajar tentang aspek pengetahuan manajemen proyek sampai dengan manajemen integrasi, sumber SDM, komunikasi dan lain sebagainya. Ini pada pertama ini aspek pengetahuan manajemen proyek itu ada dibagi 4. Ini setiap aspek pengetahuan ini dilakukan sejumlah aktivitas terkait dengan konsep kelompok proses yang telah dijelaskan. Masing-masing kelompok proses membutuhkan sejumlah input atau masukan agar proses tersebut dapat dijalankan. Ketika proses berjalan, terlibat di dalamnya sejumlah perangkat tool dan metode teknik pengerjaan yang dikuasai penggunanya. Proses akan menghasilkan output atau keluaran yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan kelompok proses pada aspek pengetahuan yang lain. Jadi cara kerjanya memang untuk sebuah manajemen proyek ini ada proses input, ada proses, ada output. Jadi kan kalau di dalam Anda sudah pernah Anda sudah belajar membuat diagram konteks, itu kan menggambarkan sebuah diagram menggambarkan sebuah alur. Jadi sama, ada inputan, ada proses pembuatannya, nanti outputnya seperti apa. Ini semua proses pengetahuan dan manajemen proyek seperti itu. Terus ada manajemen integrasi. Manajemen integrasi ini membahas tentang payung utama dari kedelapan aspek pengetahuan yang lain, karena dalam aspek inilah dicoba dikelola keseimbangan antara 8 buah aspek lainnya agar tidak terjadi konflik integrasi. Disebutnya manajemen integrasi. Ini ada grafik tentang manajemen integrasi. Jadi ada grafik XY, yang X itu menggambarkan konsep, development, implementation, dan close out. Sedangkan yang Y-nya itu ke knowledge area, mulai dari scope, ruang lingkup, time, waktu, cost, biaya, quality, human resource, sumber daya manusia, ada komunikasi, ada resiko, ada procurement. Nah, itu kalau semakin grafik semakin tinggi, maksudnya kalau di X-nya ke arah paling kanan ini project itu sukses. Kalau ini sih kan semakin atas berarti itu skop ruang lingkup meluas, makanya nanti ketika integrasi manajemennya paling pojok ini ya berarti itu digambarkan project itu berhasil menurut si grafik ini. Ini project integrasi manajemen ada ini di pastinya di poin 4 nih. 4 ini kan manajemen integrasi, project integrasi manajemen nih diambil dari PMBOK GUID tahun 2000. Sebenarnya ini yang lama udah ada kan kemarin di PDF yang saya upload di e-learning, yang di pengumuman yang paling atas itu ada di dekat RPS, penjelasan RPS itu ada buku e-book PMBOK. Nah itu yang terbaru, ini yang masih pakai yang lama. Project plan development ini inputannya itu apa aja, ada other planning output, ada historical informasi, ada kebijakan organisasi, ada constraint, ada asumsi. Tool tekniknya apa nih? Ada perencanaan metode proyek, dua ada skill dan pengetahuan di antara stakeholdernya, yang ketiga ada project management sistem informasi, dan keempat ada earn value management. Jadi manajemen nilai manajemen itu seperti apa, nilai value yang dibuat, yang dihasilkan oleh manajemennya, dan outputnya itu apa? Ya outputnya yang menghasilkan dokumen projectnya, perencanaan projectnya, dan detail pendukungnya apa. Ini project plan development. Kalau project plan execution ini inputnya yang ini yang tadi udah beres project plan, berarti dia jadi inputan. Nanti ada supporting detail sama yang tadi, karena project development project plan udah beres, dia masuk menjadi input di project plan execution. Terus yang ketiga ada organisasi, kebijakan organisasi, ada prevensi aksi pencegahan, ada aksi korektif. Ini tuh tekniknya apa? Ini diperlukan skill manajemen umum secara umum. Yang kedua ada product skill knowledge, jadi kemampuan dalam pengetahuan di bidang produk. Yang ketiga ada sistem autorisasi work authorization system. Yang empat ada
status review meeting. Jadi dalam rapat ini dibicarakan nanti. Yang keempat, yang kelima ada project management sistem informasi, dan 6 ada organizational prosedur. Jadi prosedur organisasi dalam menyelesaikan semua perencanaan ini. Outputnya ya hasil pekerjaannya apa. Yang kedua ada change request, perubahan permintaan dari ketika menjalankan proyeknya. Dan poin yang ketiga nih ada integrate change control, inputannya project plan sama terus tadi karena udah beres, ini ada work result, performance report sama change request kan itu. Jadi tools tekniknya ada change control system, ada manajemen konfigurasi, ada performance measurement, ada additional planning, ada project management precision, outputnya project plan update, ada updatean perubahan yang dari yang sebelumnya, ada correction action sama lesson learning. Jadi semua bagian integrasi manajemen ini yang harus dikuasai ketika Anda mau melakukan integrasi dalam sebuah manajemen project. Ini harus kita ikuti seperti ini langkahnya dan prosesnya. Manajemen integrasi ini konflik dalam manajemen proyek biasanya terjadi antara aspek pengetahuan, ruang lingkup, biaya, waktu. Sebagai contoh, jika ingin mengerjakan proyek yang murah dan cepat, biasanya ruang lingkup perlu diperkecil. Ya, itu pasti semakin besar ruang lingkup, maka waktu akan semakin lama dan biaya semakin besar. Jika ingin mengerjakan proyek dengan ruang lingkup besar, biayanya besar ini. Jika ingin mengerjakan proyek dengan ruang lingkup yang besar dan murah, ya memakan waktu yang lama, itu pasti. Udah pengen ya bagus, biaya murah, ya pasti itu prosesnya agak lama karena kan ya, santai pengerjaannya mungkin. Nah, manajemen integrasi ini, pada manajemen integrasi ini akan dicoba dicari dan dinegosiasikan sebuah titik optimum dari objektif proyek. Ini ada ini kan ada grafik targetnya, ini mau di atas bagi scope goalnya apa, cost goalnya apa, time goalnya apa. Jadi tadi kalau semakin target semakin bagus, maka skopnya itu semakin luas dan biayanya semakin tinggi. Waktu ini dan waktu makin cepat kalau ini. Tapi kalau skopnya kecil, biayanya kecil, waktunya pengen lama, ya itu pasti biayanya murah. Tadi kembali lagi ke penjelasan slide sebelumnya. Ini manajemen ruang lingkup, ada skop. Setiap proyek pasti memiliki objektivitas yang ingin dicapai. Objektivitas tersebut dapat berupa produk yang memiliki fitur, fungsionalitas, atau spesifikasi tertentu, atau pelaksanaan terhadap sejumlah aktivitas tertentu. Ini manajemen ruang lingkup. Ini dalam proyek terdiri initiation, scope planning, scope definition, scope verification, dan scope change control. Ini untuk ruang lingkup ini inisiasi apa aja, ada product deskripsi, strategic plan, project selection criteria, dan lain sebagainya. Toolnya ada, scope planning, perencanaan ruang lingkupnya apa aja nih yang menjadi ruang lingkup, nanti batasan sebuah proyeknya, dan definisi ruang lingkupnya apa aja nih. Ini ada inputannya seperti apa, tools tekniknya ada, Anda bisa baca sendiri outputnya apa nih. Kayak kalau inisiasi outputnya itu project charter, project manager, identified assignment, constraint, asumsi. Scope planning berarti outputnya itu scope statement, supporting detail, scope management plan. Scope definisi outputnya WBS, work breakdown struktur. Scope verification ini outputnya formal acceptance. Scope change control outputnya scope change, corrective action, dan lesson learn. Jadi pengetahuan dalam kita udah belajar apa nih, itu scope change control. Jadi ini manajemen ruang lingkup yang harus Anda ketahui dalam sebuah pengelolaan proyek perangkat lunak atau pengelolaan proyek sistem informasi. Ini manajemen ruang lingkup juga, ini proyek dalam setiap proyek pasti memiliki objektif yang ingin dicapai. Objektif tersebut dapat berupa produk, memiliki fitur, fungsionalitas, atau spesifikasi tertentu. Manajemen ruang lingkup di dalam proyek terdiri dari initiation, planning, ini udah tadi kan. Ruang lingkup proyek dapat dinyatakan dengan kata-kata seperti yang sering didapatkan pada dokumen term of reference. Ini ada di yang namanya TOR, dokumen term of reference, atau request for proposal, RFF, maupun diagram atau gambar. Ini ruang lingkup biasanya digambarkan melalui TOR atau RFF ini. Manajemen waktu nih, waktu terkait dengan waktu. Setiap proyek memiliki target waktu yang harus dicapai, di mana pada saat tersebut output yang diharapkan dapat diperoleh oleh sponsor yang membiayainya. Menurut PMBOK, manajemen waktu mencakup activity definition, activity sequencing, activity duration estimation, schedule development, and schedule control. Nah, ini contoh, bukan contoh, ini diagram tentang manajemen waktu, project time-nya. Ada activity definition, apa aja, activity sequencing, apa aja, activity duration estimasi, schedule development, schedule control. Untuk activity definisi, ya ini outputnya dia ada activity listnya. List activity ini kegiatan yang akan dilakukannya apa dalam waktunya nanti. Kan di jadwal biasanya di ini ada
activity listnya, supporting detail, ini pasti dukungan apa aja nih kegiatannya, work breakdown struktur, update WBS. Kalau activity sequencing, outputnya project network diagram, dalam bentuk network diagram, projectnya activity list update, ada perubahan activity list. Terus kalau activity duration estimation, outputnya activity duration estimation. Terus ada base of estimasi, yang ketiga ada activity list update. Schedule development, outputnya project schedule, supporting details, schedule management plan, resource requirement update. Schedule control, outputnya schedule update, correction action lesson. Jadi sebenarnya untuk project time management ini kalau kita garis besari itu outputnya itu yang paling penting itu schedule penjadwalan dalam proyeknya ini. Yang kemarin kan Anda udah buat dalam bentuk apakah bisa dalam bentuk network diagram atau diagram port dan lain sebagainya itu dalam proyek gitu. Nah, ini manajemen waktu untuk kirakan durasi pengerjaan sebuah proyek biasanya didefinisikan terlebih dahulu langkah-langkah atau tas tugasnya apa aja. Kemudian terhadap masing-masing langkah tersebut diperkirakan beberapa lama durasi waktu yang diperlukan secara wajar dengan melihat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Setelah itu barulah ditentukan independensi atau hubungan terkaitan di antaranya. Untuk melihat langkah-langkah mana saja yang harus dilakukan lebih dahulu, mana saja yang dapat dilakukan secara simultan, mana saja yang harus menunggu tersedianya input tertentu dan sebagainya. Berbagai teknik seperti network diagram, Gantt chart, dan lainnya dapat digunakan untuk membantu melakukan pengelolaan terhadap waktu pengerjaan proyek. Jadi diagram-diagram sebelumnya sudah saya dijelaskan, apakah itu network diagram, Gantt chart, itu bisa dilakukan untuk membantu dalam pembuatan jadwal. Nah, ini kemarin kan ini manajemen waktu digambarkan dalam bentuk ini per diagram sebelum ini. A1, B2 ini kan dimulai dari berapa, terus ini yang 2 ini harus ke 1 dulu baru langkah 2 ini bisa dilakukan setelah langkah 1, langkah 3 setelah langkah 1 atau ini semua jalurnya ada. Kalau 1 hari, 2 D4 hari, 5 itu kan berarti 5 hari waktu pengerjaan. Ini kan tinggal dibaca-baca slide yang sebelumnya. Nah, ini contoh, ini kan versi manualnya. Kalau Anda membuat pakai diagram versi ini dibuatnya menggunakan tulisan tangan misalnya. Tapi kalau Anda menggunakan software ya ini di Custom Project kan jadi bentuknya seperti ini. Sama aja sih. Ini dalam bentuk ini versi yang diagram berbeda ini dengan menggunakan tool Microsoft Project. Atau bisa dalam bentuk ini kan Gantt chart-nya ini bisa seperti ini. Dan ketimbangan distribusi tanggal berapa mulainya dan sebagainya. Ini contoh-contoh manajemen waktu nih. Corpcom list tasknya apa aja, ini ada penyelesaiannya berapa hari, ada ini misalkan advertising ada beberapa bagian, ada prosesnya, publikasi ada beberapa bagian, ada berita tes apa, kalau yang satu-satu misalkan kalau banyak ya disesuaikan dengan task yang ada di dalam project yang dibuatnya nanti. Misalkan analisis kebutuhan, requirement kebutuhan, desain menu, desain interface, itu kan kalau Anda membuat sebuah software ada waktu-waktunya. Analisis kebutuhan misalkan 1 minggu. Terus pembuatan diagram misalkan diagram konteks atau pembuatan UML untuk use case atau apa berapa minggu berapa hari, kan itu bisa seperti itu. Misalkan contoh untuk secara real nanti misalkan mau dibuat untuk proyek yang UAS-nya, contoh ini. Atau seperti ini bisa digambarkan ada diagram yang menggunakan ini critical chain. JP ini jarang dipakai sih kalau yang ini. Manajemen biaya. Lanjut. Alokasi terhadap sejumlah sumber daya pada proyek akan bermuara pada kebutuhan uang dan biaya, itu pasti. Oleh karena itu, di dalam setiap proyek perlu direncanakan anggaran yang dibutuhkan untuk pengawasan alokasi biaya tersebut dalam pelaksananya. Manajemen biaya terdiri resource planning, cost estimasi, cost budgeting, dan cost control. Ini project cost management, outputnya ini dalam bentuk biaya nanti biasanya resort to reportation. Terus kalau cost estimasi, outputnya itu cost, biayanya supporting detail sama cost management plan. Jadi
biaya untuk ini perencanaannya apa, cost budgeting ya, outputnya cost budgeting, cost control. Ini tinggal dibaca aja lah. Ini kan kalau Anda biaya ya biasanya kan rincian biaya nanti itu semua itu dimulai dari awal sampai akhir, termasuk rapat, termasuk biaya untuk keluar masuk, sekarang Anda belanja apa, itu parkir dan lain sebagainya harus dimasukkan kalau untuk bagusnya. Sering pula terkait dengan aktivitas ini adalah keinginan dari pihak sponsor untuk mengetahui analisis biaya manfaat atau cost benefit analis terhadap proyek yang akan dikerjakan, untuk menjamin bahwa uang yang dikeluarkan sepadan dengan manfaat atau value yang diperoleh dari hasil proyek. Seperti halnya dalam mengelola waktu, sejumlah teori dan konsep dapat dipergunakan untuk membantu praktisi proyek dalam melakukan pengelolaan terhadap aspek biaya ini. Nah, ini contoh manajemen biaya dalam bentuk rincian, misalkan cost sebagainya. Ini biaya tahun 95, 96, 97 ditotalkan berapa biayanya nih. Oh, nanti kemudian future annual cost saving, biaya dapat cost itu saving itu kan tabungan ya. Ini contoh cost Oracle software, biaya ini per tahun ini berapa, dirinci, ditotalkan. Ini persentase kan dihitung persennya. Karena kan tergantung nanti rumus-rumus yang dimunculkan dalam sebuah manajemen biaya ini tergantung nanti si perusahaan itu sendiri dia savingnya berapa persen. Ini contoh, nanti akan saya lah kasih video pembuatan biaya proyeknya seperti apa. Manajemen kualitas. Para pramakarsa proyek jelas membutuhkan hasil keluaran atau proyek dengan target kualitas tertentu sebagai dalam lingkup, biaya, durasi, dan spesifikasi yang diinginkan. Oleh karena itu, para praktisi proyek harus benar memperhatikan aspek kualitas yang terdiri dari perencanaan, quality planning, asuransi, quality assurance, dan kontrol. Kualitas yang dimaksud di sini biasanya memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan standar seperti ISO sebagai panduan untuk manajemen waktu. Dalam berbagai konteks, kualitas kerap pula diperhatikan sebagai totalitas ekspektasi yang diharapkan oleh pemrakarsa atau sponsor proyek. Dalam arti kata, mereka yang termasuk dalam stakeholder proyek mendefinisikan harapan-harapannya terhadap hasil dari proyek yang dikerjakan. Manajemen kualitas ini ada quality planning, quality assurance, dan quality control. Quality planning outputnya apa, quality assurance apa, quality control apa nih outputnya. Ini tinggal dibaca aja nanti di buku yang PM Book itu ada. Nah, ini contoh manajemen kualitas, nomor komplain per minggu misalkan ada, masalah login berapa, sistem lockup berapa, sistem too slow berapa, sistem terlalu susah digunakan, report tidak akurat. Ya ini kan, ini misalkan kulit dibikin seperti ini. Jadi ketika Anda menjalankan sebuah proyek, apakah itu yang skala besar, jadi tiap bagian kan ada pekerjaannya. Nah ini jadi memantau apakah loginnya ada bermasalah, sistemnya sering gimana, sering terlalu lama, terlalu gimana, apakah ada misalkan stuck dan sebagainya, terus hasil outputnya tidak sesuai, itu kan dilaporkan biasanya. Nanti kan jadi si pegawai itu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Ini manajemen kualitas, jadi kita menghitung kualitas software yang dibuatnya seperti apa. Ini diagram lain lagi, inisiasi. Ini misalkan yang pertama kan tahapan dalam pembuatan proyek ini. Yang pertama itu ada inisiasi proyek, ada feasibility, ada project planning, ada detail requirement, ada product selection, ada system design. Nah, detail requirement ini berhubungan dengan detail akurasi arsitektur, ada build operating environment, ada physical database design. Udah itu baru dikembangkan unit design, kode, unit test, integrasi test, sistem test, user acceptance test, implementasi sama post implementation. Nah, ini contoh dalam pengembangan sistem. Misalkan Anda mau pakai yang ini, silakan. Itu tergantung dari nanti Anda mau pilih yang mana yang lebih gampang biasanya. Ini contoh nih. Jadi nyambung nanti jadi posisi yang quality ini ya di sini nih. Di integration test, system test, user acceptance test, implementasi, pas implementasi seperti apa nanti kualitasnya.
Ini manajemen sumber daya berhubungan dengan orang biasanya. Proyek ini dilaksanakan oleh kumpulan manusia, sehingga ini dalam mengelola proyek ini mencakup manajemen sumber daya manusia, mencakup perencanaan organisasi, akuisisi karyawan, dan pembentukan tim. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang paling bertanggung jawab setidaknya sebuah proyek adalah project manager, pasti itu, yang merupakan pimpinan dari tim proyek dengan beberapa orang yang memiliki keahlian yang beragam, ahli database, ahli ini itu tergantung beberapa orang yang dimasukkan ini nanti. Oleh karena itu diperlukan sebuah struktur tim proyek yang perlu dirancang secara efektif agar objektif pelaksanaan proyek dapat dicapai. Struktur yang dimaksud sangat bergantung dengan tipe dan karakteristik proyek yang dikerjakan. Jenis struktur organisasi perusahaan yang terkait dengan proyek tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini contoh Project Human Resource Management, ada organisasi perencanaan organisasi, ada staff akuisisi dan tim development. Tinggal dibaca organisasi planning apa aja nih outputnya. Ada pro dan temporary apa nih, ada shooting management, ada organisasi chat, ada supporting deal. Terus kalau staff akuisisi ada project staff assignment, ada project staff directory. Kalau tim development ini ada outputnya requirement apa ini development. Terus ada input to performance sistemnya ini nanti seperti apa. Jadi kan tinggal di ini aja, yang di PM Box ada semua. Nah, manajemen SDM sendiri ini kalau secara difokuskan itu simpulkan dalam setiap individu yang terlibat dalam proyek harus tahu benar peranan tugas dan tanggung jawabnya, terutama keterkaitan antara aktivitas yang dilakukannya dengan aktivitas lain yang dikerjakan oleh sejumlah individu yang berbeda. Adalah baik bagi seorang manajer proyek untuk dapat memiliki informasi terkait dengan beban pekerjaan para anggota tim proyek beserta status pelaksanaan pekerjaannya, agar proses pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Ini penting kan, jadi dalam pengawasan, controlling dalam pengerjaan proyek ini harus ada orang yang mengontrolnya. Ini manajemen sumber daya Indonesia, contoh orang yang ini project manager, ada deputy project manager yang berhubungan dengan keuangannya ini. Terus ada sistem engineering, ada independent test group, ada project, technical lead, ada quality assurance, ada configuration management. Itu diturunkan lagi ada software, SW, sub project manager, tim ini, SW, sub project manager, HW, sub project manager. Nah, ini contoh yang penggambaran SDM yang terlibat dalam proyek sistem apa, misalkan seperti ini. Kan tergantung sistemnya, kalau semakin berat biasanya orang yang terlibat banyak gitu. Ini contoh ada itemnya, unit pengerjaannya ada unit tes, integrasi tes, sistem tes, usaha tes. Stakeholdernya A ini akuntabel, A, B, C ini timnya kan. A misalkan dia sign off required semuanya. Kalau B ini A akuntabel, unit tes aja yang terlibatnya. Kalau C input required, unit tes. Misalkan tiap stakeholder ini mengerjakan tesnya, ternyata hasilnya seperti ini, ada yang akuntabel, ada yang partisipan, ada review required, ada input required, ada sign off required. Jadi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau mereka menemukan A ini ya ditulis ini ditulis ini. Contoh. Ini ada dari KUS Teknologi Thomson Learning, Thomson University ini. Sample result histogram for a leg IT project. Orang yang terlibatnya ada 0 sampai 12. Ini bulannya dari Januari sampai Desember. Kalau yang warna, ini kan berwarna harusnya. Jadi ada Java programmer, ada manager, ada testing specialist, ada business analyst, ada analysis staff, technical writer, ada database analyst. Jadi ini orang yang dilibatkan dalam ininya, misalkan yang warna gelap aja administrasi staff sedikit, justru kan hanya mungkin di bawah 4 orang tuh, di bawah 6 orang rata-rata. Yang banyak itu yang programmer sama analis ini justru. Ini database analis, Java programmer ini yang banyak itu, karena memang biasanya yang butuh teknis itu orang yang terkait teknis, terkait penggalian informasi itu biasanya
Itu yang diutamakan. Ini contoh ada job, misalkan si job Franklin, dia tugasnya packaging datasheet reservoir kit, pekerjaannya 1400 jam dibagi-bagi ini. Rich Anderson dia membuat model 240 jam. Mark Smith dia mengembangkan create brief sama mengembangkan konsep 280 jam. Lisa Adam membuat perencanaan 144 jam. Terus intern ini pihak-pihak ininya 8, jadi keseluruhannya ini 800 jam intern gitu. Internal gitu keseluruhan. Nah, ini contoh ini di Proximo Project ada. Terus yang ini terakhir ada manajemen komunikasi nih. Untuk proyek skala menengah dan besar, faktor komunikasi ini antar anggota proyek ini sangat penting mengingat banyaknya individu yang terlibat dan seringkali mereka semua tersebar di beberapa tempat atau bahkan area geografis yang berbeda. VMbook menerangkan tentang manajemen komunikasi proyek terdiri communication planning, informasi distribusi, performance reporting, dan administrasi klausul. Ini manajemen komunikasi. Ini ada yang satu komunikasi planning, informasi distribusi, ada performance reporting, dan administrasi klausul. Ini tinggal dibaca detailnya seperti apa aja. Yang penting kan ketika Anda menjalin sebuah komunikasi itu harus ada sebuah output yang dihasilkannya. Nah, ketika inputannya apa? Oh ini nih itu pengerjaan tasnya, maka output yang dihasilkan apa dalam komunikasi. Kan biasanya komunikasi itu lebih ke ada record ininya, kegiatannya apa, misalkan outputnya itu ada komunikasi manajemen, isi komunikasinya apa aja, ada report performance ininya seperti apa kan, ada perubahan reportnya dilaporkan, terus ada project accept-nya, misalkan ini ini ditulis nanti dan lain sebagainya. Ini tinggal dibaca di buku VMbook lengkapnya. Saya hanya dalam materi ini saya hanya menggambarkan garis besar karena poin-poin dalam perencanaan proyek terutama yang ini perencanaan proyek ini itu sangat banyak. Kalau dibaca ini bisa mungkin nggak cukup untuk 1-2 pertemuan, harus dalam beberapa pertemuan. Makanya kan silakan mandiri Anda belajar sendiri di buku VMbook. Pak bahasa Inggris bukunya ya tinggal di translate aja. Sekarang mah ada translate nih banyak, itu Bing Translator, Google Translate, terus ada translator.com, itu silahkan tinggal digunakan itu, walaupun agak rancu tapi setidaknya kan bisa membantu Anda. Nah mungkin sekian ini bentuk pertemuan hari ini. Nanti di akhir ada kuis yang memang harus dikerjakan secara berkelompok oleh kelompok Anda. Soalnya nanti akan saya upload di e-learning. Intinya sih kuis ini terkait dengan penjadwalan, perencanaan proyek seperti itu. Ya, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa di like dan subscribe channel di video ini. Maaf, jangan lupa di like dan subscribe video di channel ini sehingga setidaknya akan mengembangkan lah channel ini kedepannya seperti apa. Selain mengajarkan tentang materi kuliah, nanti juga mungkin tentang hal-hal yang berbasis IT akan dijelaskan di channel ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.